Ya, Golgota. Ya, Golgota. Ia melihat dirinya digantung di salib, diapiti dua penjahat. Ia melihat hujatan dari lautan manusia. Ia melihat penderitaan ibunya di kaki salib. Tidakkah mengherankan kalau seluruh kodrat manusiawinya berasa ngeri atas semua penderitaan itu. Ia gemetar ketakutan, dan ketika segala-galanya seakan-akan sudah meninggalkannya, bergaullah seruannya yang penuh duka cita. Bapa, kalau jiwaku sungguh sedih, tidak mau mati rasanya. Ya Bapa, aku berdoa kepadamu. Bapakku, jikalau boleh, biarkanlah piala ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu terjadilah. Petrus, Yohanes, Yakobus, bangunlah. Memang bebanmu berat, tetapi tidak bisakah kamu berjaga-jaga bersama aku satu jam saja? Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Kini tiba waktunya. Orang yang menyerahkan aku sudah datang. Tangkap dia! Dia penguasa Allah! Tangkap dia! Dia penguasa Allah! Tangkap dia! Dia penguasa Allah! Tangkap dia! Tangkap dia! Dia para pengikut Yesus itu, dan orang yang bikin itulah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Ada apa ini? Mengapa ribut-ribut begini? Putra manusia akan diserahkan kepada orang-orang. Lihatlah, orang yang mengkhianati aku sudah datang. Salam, hai guru. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Yudas, engkau menjual anak manusia dengan sebuah ciuman. Sungguh kejinya engkau. Adalah alangkah baiknya kamu tidak dilahirkan ke dunia ini. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia yang kamu cari. Bangunlah. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Telah aku katakan, akulah dia yang kamu cari. Jikalau aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Tangkap dia! Jangan! Petrus, kau pedang itu. Sebab barang siapa menggunakan pedang, dia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak bisa berseru kepada Bapa supaya dia mengirimkan 12 pasukan lebih untuk membantu aku. Aku ini penyamuk, sehingga kamu datang lengkap dengan parang dan patung. Padahal tiap-tiap hari aku mengajar di Bait Allah, namun kamu tidak menangkap aku. Yesus, kau penipu, kau penghujat Allah. Dia harus dibunuh, siksa dia.
Tangkap dia! Ayo! Yesus diseret ke pengadilan. Cepat. Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Kami mengasihi Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu sebab Kita memang ditakdirkan bertemu. Yesus, benarkah engkau Mesias anak-anak? Sekalipun aku mengatakannya, namun kamu tidak percaya. Tetapi mulai dari sekarang, anak manusia sudah duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa? Apa kata Yesus? Hai kalian, tidakkah kalian mendengar sebuah penghujatan? Karena itu, saudara-saudaraku adalah lebih berguna jika seorang mati untuk seluruh bangsa. Sekarang dia telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Dia layak dihukum mati. salibkan dia! Salibkan dia! Bawa orang ini, lalu serahkan kepada Pilatus. Cepat! Saudara-saudara, apa tuduhan kalian terhadap orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadapmu? Benarkah engkau raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri, ataukah ada orang lain yang mengatakannya tentang aku? Apakah engkau kira aku ini seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu sendiri yang menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku tidak diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi engkau adalah raja? Engkau sendirilah yang mengatakannya bahwa aku adalah raja. Saudara-saudara, siapa yang kamu kehendaki supaya aku membebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus? Barabas, Barabas, Barabas. Lepaskan Barabas bagi kami. Jika demikian, apa yang kuperbuat terhadap Yesus yang disebut Kristus ini? Salibkan dia, salibkan dia. Lepaskan Barabas bagi kami. Tetapi kejahatan apa yang dilakukannya? Salibkan dia, salibkan dia. Lepaskan Barabas bagi kami. Marcelus, bebaskan Barabas. Siap Tuanku Pilatus. Longinus Petrus, kalian. Aku bebas, aku bebas, aku bebas. Aku bebas, Yesus, aku bebas, aku aku bebas. Engkau berdiri Yesus
saat menerima vonis mati dari jutaan sendiri. Engkau membiarkan dirimu dihakimi demi membebaskan kami dari hukuman dosa. Ampunilah kami yang seringkali menjadi seperti Pilatus, mencuci tangan atas ketidakadilan dan menghakimi sesama dengan rasa. Berilah kami keberanian untuk tetap setia pada kebenaran dan kerendahan hati, untuk menerima setiap kesulitan hidup dengan penuh kasih. Karena kami tahu bahwa melalui pengorbananmu ada kehidupan abadi yang menanti kami. Amin. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami. Salam Raja orang Yahudi. Hei, sini kau. Mana? Jangan. Lihatlah, aku membawa dia kepada kamu, supaya kamu tahu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada dirinya. Kami punya hukum bahwa dia harus mati sebab dia mengaku dirinya anak Allah. Dan jika engkau membebaskan dia, maka engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, berarti dia melawan kaisar. Inilah rajamu. Anyahkan dia. Dia bukan raja kami. Salibkan dia. Kami tidak memiliki raja selain kaisar. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Adililah dia menurut hukummu. Ambil dia. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia! Salibkan dia! Antara kami yang berbisik dan kursi kekuasaan yang goyah, yang basuh tangannya di hadapan kalayak, sebuah gerak teatrikal yang mencoba menghapus saudara dari gemarnya yang gemetar. Namun air di dalam bejana itu tak pernah cukup untuk menyucikan jiwa yang telah menemukan kebenaran dengan jabatan. Ia tahu lelaki di hadapannya tak bersalah,
namun yang ditaruh pada masa dan hilangnya restu dari kaisar daripada suara kebenaran yang sunyi. Ratus adalah oleh Salibkan dia! Salibkan dia! di atas puing-puing kerajaan dan tiga pembangkang. Salibkan dia! Salibkan dia! Siap ya. Salibkan dia! Salibkan dia! Cepat, bangsat! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! keluarga dan masyarakat kami. Hormatilah dan keberanian kami dalam menjalankan hidup dan Cepat bangun kepala! Cepat bangun! Salibkan dia! Salibkan dia! Bunuh 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 dia! Salibkan dia! Ajar dia! Salibkan dia! Bunuh 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 dia! Siksa dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Ya Yesus, hampir saja persembahan kami atas kami. Bangsat! Namun kami percaya kelemahan itu akan kami atasi dengan kekuatan-Mu. Amin. Kasihan Allah ya Tuhan, kasihanlah kami. Berhentian berjumpa, Yesus berjumpa
Anya kalau sini bangsat. Komplotan ya. Biarkan aparat ini bertemu ibu yang diterapi tadi. Taruhkan padamu. Kalian cepat kemari. Tamu pasrah beratap bunda dalam hati. Duka manakah seberat dukaku? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dua pasang mata bertemu dalam keheningan yang menyayat. Seorang anak yang hancur berlumur darah dan seorang ibu yang jiwanya tertembus pedang duka. Maria tidak mampu mengangkat salib itu dari bahu putranya. Namun kehadirannya di tepi jalan adalah pelukan tanpa kata yang mengatakan, ibu di sini bersamamu. Pertemuan ini adalah potret peri kehidupan kita. Saat kita harus menyaksikan orang yang kita cintai menderita, tanpa daya untuk menghentikannya. Namun Maria mengajarkan bahwa cinta yang paling luhur bukanlah tentang menghentikan badai, melainkan tentang keberanian untuk tetap berdiri di samping seseorang dalam badai yang paling gelap sekalipun. Mari berdoa. Aku sendirilah yang membuat engkau menderita. Terima kasih atas segala jeripayahmu menerima derita dalam cinta bersama putramu Yesus untuk mengangkut semesta jagat milikmu sendiri. Tolonglah sembuhkan ibu di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di daerah kami ini, agar dalam masa penderitaan ini mereka dapat mendidik anak-anak mereka mengikuti jalan kebenaran, mengikuti jalan terang dan jalan surgawi. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Semoga kami orang berdosa. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib putihmu Engkau telah menebus dunia. Hei, tidakkah kau lihat orang ini sudah letih sekali? Carikan orang menggantikannya, cepat! Hei kau, siapa namamu? Cepat, bantu orang ini untuk mengikut salibnya. Mau melawannya, cepat bantu dia. Di tengah deru napas yang hampir terputus, Simon dari Kirene dipaksa memikul kayu yang bukan miliknya. Bahu seorang asing bertemu dengan bahu sang penebus yang hancur. Sebuah beban yang awalnya dipikul karena terpaksa, perlahan berubah menjadi persekutuan paling putih dalam penderitaan. Di sana, di bawah beratnya kayu dan berlumuran darah, Simon tidak hanya menolong seorang terhukum,
ia sedang memikul beban seluruh dunia bersama Tuhannya. Kisah ini adalah potret peri hidup kita. Ada kalanya kita memikul salib yang tidak pernah kita minta. Sakit, kehilangan, atau tanggung jawab yang menyusahkan dada. Namun, Simon mengajarkan bahwa kita merasa tertekan, menyebut hadis kita sebenarnya sedang berjalan paling dekat dengannya. Tuhan tidak membiarkan kita memikulnya sendirian. Ia membiarkan dirinya agar kita tahu bahwa dalam setiap beban yang berat ada kehadirannya yang menguatkan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kami telah Kau pilih untuk melayani, mengasihi sesama, serta mengampuni kami dengan kekuatan-Mu untuk mewujudkan. Amin. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami ya Allah. Perhentian ke-6, Veronica menyapu wajah Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Minggir, tidak boleh. Cukup Lutenil. Tarungkan pedangmu, biarkan dia. Minggir, sudah cukup. Dasar wanita, bikin lambat. Dalam satu sapaan lembut yang menyayat Veronica tidak hanya menghapus keringat dan luka. Ajar dia! Sahabat di tengah kekejaman dunia yang tak punya rasa iba. Kisah ini paling khusus tentang kemanusiaan kita, bahwa di tengah penderitaan dan tak sanggup kita hentikan, kita tetap bisa hadir. Peran kecil Veronica mengajarkan bahwa saat kita berani menyentuh bersama dengan kasih, wajah Tuhan tidak lagi jauh di surga, melainkan terukir abadi dalam setiap kebaikan yang kita berikan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kadang-kadang kami takut dan malu untuk berbuat baik. Kami tidak berani mewartakan cinta kasih kepada sesama.
Semoga hati dan perbuatan kami bersatu dengan sesuai dengan rencanamu untuk menolong orang lain di masa kesusahan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Bangsa, jangan. Prajurit, balikan air, lo siram ya. Hei kamu, balikan airmu. Cepat. Cepat out. Cepat. Cepat, penyahitan musuh dekat. Cepat. Di bawah langit yang kian kelam, tubuh sang penebus kembali dikhianati oleh kekuatannya sendiri. Untuk kedua kalinya, musuh sang gemetar itu menyerang pada Galilea, menghantam bumi dengan sunyi di tengah maki maki. Salib itu kini terasa berkali lipat lebih berat. Bukan karena kayunya, melainkan karena kelelahan manusiawi yang telah mencapai puncaknya. Kedua kejatuhan yang lebih dalam dan lebih menyayat hati. Peristiwa ini adalah cermin paling perih bagi hidup kita yang sering terjatuh pada lubang yang sama, bergelut dengan kegagalan yang berulang hingga rasanya ingin menyerah. Namun di balik debu yang melekat pada lukanya, ada cinta yang keras kepala. Jatuh kedua kalinya agar kita tahu bahwa Tuhan memahami hatinya jiwa yang sedang berjuang. Ia bangkit kembali untuk membuktikan bahwa meski rapuh dan jatuh berkali-kali, kasihnya selalu lebih besar daripada alasan kita untuk berhenti. Marilah berdoa. Tuhan, saat tubuhku gemetar dan hatiku mulai berbisik untuk menyerah, ingatlah aku akan saat-saat Engkau mencium bumi menebusku. Berikanlah aku keberanian untuk bangkit sekali lagi, bukan karena aku kuat, melainkan karena kasih-Mu yang lebih besar dari segala lelahku. Biarlah kejatuhan-Mu menjadi kekuatanku, agar dalam kerapuhan-Mu aku tetap berjalan menuju-Mu. Amin. Kasihilah kami ya Tuhan, kasihilah kami. Perhentian ke-8, Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Di tengah debu Via Dolorosa yang menyesalkan, langkah Yesus yang tertatih dan darah yang mulai mengering di pelipis, pandangan mereka bertemu. Dalam kehancuran fisiknya ada kelembutan yang tak terlukiskan. Wanita-wanita itu meratapi lukanya seolahnya dunia. Saat harapan terasa seperti lilin yang tertiup angin, pesan Yesus mengingatkan bahwa air mata bukanlah tanda kekalahan, melainkan doa yang tak terucap. Beliau mengajak setiap ibu untuk tidak hanya meratapi nasib, tetapi mengubah tangisan itu menjadi kekuatan spiritual
untuk menjaga dan memperjuangkan masa depan generasi di bawah sayap doa mereka. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang seringkali menangisi kesulitan dunia, namun lupa menangisi kekosongan jiwa kami sendiri. Berilah kami hati yang lembut untuk bertobat dan keberanian untuk menuntun sesama serta generasi masa depan ke jalan-Mu yang terang. Jadikanlah air mata kami hari ini sebagai jalan menuju pembersihan batin sejati. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud Dikau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Depan bangun. Tempat kematian mendekat. Cukup lu dulu. Jangan sampai berdebat ini mati di jalan. Pekerjaan kita akan menumpuk karena perbuatan. Kalian, wanita-wanita jangan, minggir. Pergi kalian. Nah, cukup. Pergi kau dari sini. Di ambang batas napas yang kian menipis, Sang Penebus tersyukur untuk ketiga kalinya menyatu dengan kebutaan yang hina di bawah beban salib yang serangkan menjadi gunung dosa bagi kita. Penebus tak lagi memiliki gaya. Setiap serat. Salam, hai Raja. Baiklah, kita undi saja jubah raja ini. Siapa yang akan mendapatkan? Ayo! Di puncak Kalvari yang kejam, di bawah tatapan mata dunia yang mencemooh, tirai terakhir dari martabat Sang Penebus disingkap. Akan dari cepat, sahabat hampir tiba. Cepat, Munir. Yang menuliskan janji pembebasan bagi dunia. Inilah gambaran agung seorang pemimpin sejati. Ia tidak memerintah dari takhta yang tinggi, melainkan memimpin dari altar penderitaan yang paling rendah. Ia memilih untuk terpaku pada tanggung jawab dan kesetiaannya membuktikan bahwa kesejahteraan orang banyak seringkali harus dibayar dengan kerelaan diri untuk hancur demi menghidupkan harapan sesama. Pesan ini mengetuk pintu nurani kita bahwa kepemimpinan bukanlah alat untuk memaku orang lain demi ambisi pribadi, melainkan keberanian untuk memaku ego sendiri demi kebahagiaan bersama. Kita diingatkan bahwa pengorbanan adalah puncak tertinggi
dari kasih darat adalah jembatan menuju keselamatan dan kesejahteraan bagi banyak jiwa. Tuhan Yesus, terima kasih atas paku-paku cinta yang menebus tangan-Mu demi menebus kami. Berilah kami hati pemimpin yang tulus, yang berani berkorban dan tidak mencari keuntungan diri sendiri di atas penderitaan orang lain. Ajarilah kami untuk setia pada tanggung jawab kami, agar hidup kami menjadi berkat yang menghidupkan bagi sesama. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Engkau telah menebus dunia. Napasnya tersengal, berat dan penuh luka. Ibunya berdiri di kaki salib, menyaksikan putra yang dulu ditimangnya, kini hancur tak rupa. Kesedihan itu begitu bisu, sebuah pedang benar-benar Sudah selesai. Anakku, ya anakku, mengapa engkau meninggalkan daku? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sungguh orang ini anak Allah. jatuh perlahan ke dalam pangkuan Bunda Maria yang setia menanti di bawah bayang-bayang maut. Marilah berdoa. Ya Yesus, segala kesulitan kami merupakan juga benih yang suci yang menghasilkan buah yang melimpah. Karena itu, berikanlah kemampuan. Bapak bela anak. Oh Yesus.
penderitaan pelaku. Tuhan Yesus, Sang Guru dan Sahabat sejati, hari ini kami datang dengan langkah yang terasa berat, membawa segala kegelisahan masa muda kami. Di hadapan salib-Mu yang sunyi, kami tersungkur. Aku melihat tubuh-Mu yang memar dan tangan-Mu yang terpaku. Dan seketika kami menyadari betapa kecil beban-beban yang selama ini kami keluhkan.